wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu tugas penyuluhan mengenai penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan dan menjelma menjadi media komunikasi, pertanian maupun perikanan yang potensial yang dikembangkan oleh penyuluh. Nah, di dunia ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dalam dunia yang virtual. Tidak hanya di perkotaan, fenomena ini juga sudah jamak dijumpai di kawasan pedesaan. Hal ini karena teknologi digital merupakan keniscayaan, tidak dapat dibendung dan tidak pula diingkari kemajuannya. Pada zaman sekarang, tidak ada lagi kegiatan yang tidak menggunakan teknologi, walaupun teknologi hanya sekedar mencari informasi untuk diri sendiri maupun mencari informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Nah, kita kembali ke topik yang akan kita bahas, yaitu penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang metode-metode tersebut, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa sih yang dikatakan penyuluhan tersebut. Nah, penyuluhan secara harfiah yaitu penyuluhan bersumber dari kata sulu yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Secara historis, penyuluhan sudah ada sejak zaman Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani. Istilah penyuluhan menggunakan istilah extension dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, istilah ini berawal dari tugas staf pengajar atau dosen dari sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu salah satunya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyebarkan informasi dan mengaktualisasikan ilmu pengetahuan teknologi kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu secara etimologi. Secara etimologi, kata atau istilah penyuluhan atau extension digunakan di berbagai negara yang kemudian menggambarkan proses-proses belajar penyuluhan atau extension. Nah, antara lain yaitu Belanda. Belanda memberikan istilah penyuluhan yang digunakan selama masa penjajahan di negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, dengan kata voorlichting. Dalam bahasa Belanda, voorlichting berarti memberikan penerangan. Selain dari Belanda, Malaysia juga memberikan istilah penyuluhan dengan kata perkembangan atau development. Perkembangan diartikan sebagai pemberian saran atau belatung dari seseorang pakar kepada orang yang dianggap membutuhkan, dengan memberikan keleluasaan pada sasaran penyuluhan untuk menentukan pilihan dalam menerima penyuluhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penyuluhan. Nah, yang pertama yaitu metode penyuluhan perikanan. Dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhan. Yang kedua, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dan yang ketiga, cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Nah, yang kedua yaitu metode berdasarkan pendapat dari Maunder dalam Sutriatna. Menurut pendapat Maunder dalam Sutriatna, pada tahun 1987, metode penyuluhan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai. Nah, yang pertama yaitu metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Dalam metode ini, penyuluh berhubungan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Nah, yang termasuk dalam metode ini yaitu anjang sana, surat menyurat, kontak informal, undangan, hubungan telepon,
dan magang. Nah, yang kedua yaitu metode berdasarkan pendekatan kelompok. Dalam hal ini, penyuluh berhubungan dengan sekelompok orang yang menyampaikan pesannya. Beberapa metode pendekatan secara kelompok antara lain ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, temu karya, temu lapang, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide, dan penyuluhan kelompok lainnya. Nah, yang ketiga yaitu metode berdasarkan pendekatan massal. Metode ini dapat dijangkau sasaran yang lebih luas, yaitu massa. Nah, adapun beberapa metode yang termasuk dalam golongan ini antara lain rapat umum, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian rakyat, penerbitan visual, dan pemutaran film. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu metode penyuluhan sebelum adanya teknologi dan setelah berkembangnya teknologi. Yang pertama yaitu sebelum adanya teknologi. Dunia saat ini telah memasuki era masyarakat informasi yang terhubung dalam dunia virtual. Tak hanya di perkotaan, fenomena ini juga sudah jamak dijumpai di kawasan pedesaan. Hal ini karena teknologi digital merupakan keniscayaan, tidak dapat dibendung dan tidak pula dipungkiri kemajuannya. Ketika zaman dahulu, penyuluhan masih memanfaatkan metode lama yaitu mengharuskan bertatap muka dan masih menggunakan media konvensional seperti televisi dan radio. Nah, yang kedua yaitu penyuluhan setelah berkembangnya teknologi. Nah, pada zaman ini muncul dua perubahan. Yang pertama yaitu cyber extension, yaitu transformasi baru sektor penyuluhan di era digital. Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi, maka muncullah suatu paradigma baru bahwasanya penyuluhan tak lagi dilakukan di lapangan dan mengharuskan penyuluh dan petani maupun masyarakat harus bertatap muka. Nah, telah muncul suatu perubahan paradigma bahwasanya masyarakat dan penyuluh harus bisa berinteraksi di ruang virtual. Penyuluh harus mampu memberikan layanan real time, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Dan lewat sistem penyuluhan berbasis internet diharapkan masyarakat juga bisa untuk bertukar informasi dan permasalahan dengan masyarakat lain yang berada di luar wilayahnya. Cyber extension hadir dengan harapan bisa memutuskan batasan waktu, ruang, dan jarak. Bahkan menurut Fatima pada tahun 2013, cyber extension merupakan suatu pintu masuk untuk menuju ke smart extension. Nah, yang kedua yaitu perubahan sosio-kultural di sektor penyuluhan. Jika dahulu penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara sesama dan penyuluh, maka hari ini paradigma tersebut telah bergeser. Kemajuan teknologi informasi menghasilkan kemudahan bagi penyuluh dan masyarakat. Mereka kini tak lagi harus bertemu, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens melewati beragam media seperti website, media sosial, aplikasi digital, yang notabene-nya merupakan produk dari teknologi informasi yang menjadikan penyuluhan kini telah sampai di era virtual. Penyuluh dan penduduk telah terkoneksi dalam sebuah ruang maya yang tidak mengenal batasan tempat dan waktu, sehingga kegiatan penyuluhan juga bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya yaitu dampak metode penyuluhan di era sebelum berkembangnya teknologi informasi dan setelah berkembangnya teknologi. Nah, yang pertama yaitu dampak positifnya. Yang pertama yaitu dampak positif dari metode penyuluhan model dahulu. Yang pertama yaitu petani mengedepankan prinsip hidup untuk hidup bersama, menanggung masalah bersama, dan mencari solusi bersama yang biasa disebut dengan komunal. Yang kedua yaitu petani akan sangat intens dalam berinteraksi dengan petani lain maupun dengan penyuluh karena memang informasi tersebut sulit untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu penyuluhan adalah suatu yang sangat dibutuhkan karena menjadi satu-satunya sumber informasi bagi petani dan masyarakat yang berada di sekitar pedesaan.
Yang keempat yaitu petani dan penyuluh sering melakukan forum musyawarah untuk mengidentifikasi masalah dan informasi apa yang dibutuhkan oleh petani maupun masyarakat. Nah, yang kedua yaitu dampak positif dari metode penyuluhan model kemajuan teknologi informasi. Yang pertama yaitu petani memiliki kuasa untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua, penyuluh lebih mudah mengembangkan diri. Ketiga, penyuluh pertanian dituntut untuk memahami teknologi informasi dan komunikasi selain dari ilmu-ilmu mengenai pertanian maupun perikanan. Yang keempat yaitu petani bermental komersial, yaitu munculnya budaya sharing informasi antara petani dan petani, masyarakat maupun petani dan si penyuluh. Nah, yang kelima yaitu budaya pendokumentasian data menjadi lebih tertib dan tertata. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif dari metode penyuluhan model dahulu yaitu yang pertama, penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara petani dan penyuluh. Yang kedua, petani adalah subjek yang dianggap tidak memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, petani harus mengikuti semua anjuran penyuluh dan tidak boleh menyela. Keempat, petani hanya bisa berhubungan dengan penyuluh dengan jangka waktu yang terbatas. Kelima, semua informasi yang berasal dari penyuluh, meski informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh petani, maka petani harus menerimanya. Nah, yang kedua itu dampak negatif dari metode penyuluhan model teknologi informasi. Yang pertama yaitu baik petani maupun penyuluh menjadi soliter atau individual. Yang kedua yaitu berkurang atau memudarnya interaksi sosial baik antara petani dengan penyuluh maupun petani dengan petani. Yang ketiga yaitu petani merasa tidak membutuhkan penyuluh dan kegiatan penyuluhan karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada. Yang keempat, memudarkan budaya dan kegiatan musyawarah guna mencari solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari metode penyuluhan berbasis teknologi. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yang pertama itu pengembangan kelembagaan penyuluhan. Yang kedua, penguatan ketenagaan penyuluhan. Ketiga, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan. Keempat, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani, agribisnis di tingkat petani. Yang kelima yaitu perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian. Nah, kelemahannya yaitu belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi. Yang kedua, informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Jadi, sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.